Halo semuanya, hari ini kita bakal bareng-bareng ngikutin perjalanan seorang pasien osteoporosis dari awal sampai akhir. Kita akan lihat gimana sih proses perawatannya, langkah demi langkah dari sudut pandang pasien. Seringkali semuanya itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak gini. Rasa nyeri punggung yang kok nggak hilang-hilang, atau mungkin sadar kalau postur tubuh kita perlahan jadi makin bungkuk. Nah, ini tuh sebenarnya kayak alarm dari tubuh yang ngasih sinyal buat kita cari tahu lebih lanjut. Dan ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari keluhan awal yang kadang kita sepelekan, terus kita lanjut ke fase investigasi atau pengkajian. Setelah itu momen diagnosis, penyusunan rencana, eksekusi nyata, dan terakhir kita lihat hasilnya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, tahap pertama. Ini sering banget jadi fase yang paling tricky. Kenapa? Soalnya gejala-gejala awalnya tuh bisa halus banget sampai-sampai gampang banget kita abaikan, atau kita anggap, ini cuma karena faktor usia aja. Salah satu tanda yang paling kelihatan jelas ya ini, kifosis. Ini istilah medisnya buat postur tubuh yang bungkuk. Seringkali, ini bukan sekedar kebiasaan duduk yang jelek loh, tapi bisa jadi tanda klinis yang penting banget kalau ada perubahan di struktur tulang belakang kita. Oke, begitu pasien akhirnya datang dengan keluhannya, disinilah kerjaan ala detektif dimulai. Tim medis, khususnya perawat, akan melakukan pengkajian menyeluruh buat ngumpulin semua petunjuk yang ada. Prosesnya dimulai dengan wawancara atau anamnesa. Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya simpel tapi penting banget. Riwayat keluarga bisa ngasih petunjuk soal faktor genetik. Pola makan dan gaya hidup ya jelas, ini mengungkap risiko dari kebiasaan kita sehari-hari. Dan riwayat minum obat tertentu kayak steroid juga bisa jadi salah satu pemicu utamanya. Setelah ngobrol, lanjut ke pemeriksaan fisik. Di sini, perawat atau dokter bakal cari tanda-tanda yang lebih konkret. Misalnya, mereka mungkin akan menekan lembut area tulang belakang buat ngecek ada rasa nyeri atau enggak, atau ngetes kekuatan otot yang bisa jadi menurun karena kita jadi jarang gerak akibat rasa sakit. Nah, setelah semua petunjuk dari wawancara dan pemeriksaan fisik terkumpul, kita sampai di momen kebenaran. Inilah saatnya untuk memastikan diagnosis secara pasti. Biasanya ada 3 jalur utama untuk konfirmasi. Pertama, ronsen. Ini bisa nunjukin kalau ternyata udah ada retak atau patah tulang. Kedua, cek lab darah, buat lihat kadar nutrisi penting untuk tulang. Tapi, jagoan utamanya adalah yang ketiga, DEXA scan. Nah, DEXA scan ini sering banget disebut sebagai standar emas. Kenapa sih? Soalnya, tes inilah satu-satunya yang bisa ngasih skor pasti soal kepadatan tulang kita. Anggap aja ini kayak rapor buat tulang. Kalau skornya nunjukin angka minus 2,5 atau lebih rendah, artinya diagnosis osteoporosis bisa ditegakkan. Akurat banget kan? Oke, diagnosis udah di tangan. Terus gimana? Sekarang waktunya bikin game plan. Perawatan buat osteoporosis itu nggak bisa asal-asalan, tapi harus fokus ke 4 area masalah utama. Jadi ini dia 4 fokusnya. Pertama, ngatasi nyeri akut yang dirasain pasien. Kedua, menangani gangguan mobilitas biar pasien bisa gerak lagi. Ketiga, mengurangi resiko cedera di masa depan. Dan yang keempat, ini penting banget, ngisi gap pengetahuan pasien soal kondisi mereka. Dari rencana, sekarang kita beralih ke tindakan nyata. Bagian ini tuh isinya tentang apa aja sih yang secara konkret dilakukan sama tim perawat buat membantu pasien menghadapi keempat masalah tadi. Buat ngatasi nyeri, intervensinya itu sangat praktis. Mulai dari hal yang kelihatannya simple, kayak bantu pasien nemuin posisi paling nyaman, ngajarin teknik relaksasi kayak napas dalam, sampai kerja bareng dokter buat ngasih obat pereda nyeri yang pas. Lanjut, soal mobilitas. Tujuannya simple. Bikin pasien bisa bergerak lagi, tapi dengan cara yang aman. Ini bisa dengan menganjurkan latihan fisik ringan yang gak membebani tulang, dan yang krusial banget, kerjasama bareng fisioterapis buat bikin program latihan yang pas dan terstruktur. Ini nih, mungkin fokus yang paling penting buat jangka panjang, pencegahan. Tindakannya itu macam-macam. Mulai dari bikin lingkungan rumah lebih aman, misalnya nyingkirin karpet yang bikin gampang sandung, menganjurkan pakai alat bantu jalan, dan yang pasti ngasih edukasi lengkap gimana caranya biar nggak jatuh. Terakhir, pemberdayaan lewat pengetahuan. Pasien diedukasi tentang apa sih bahan bakar buat tulang mereka, yaitu makanan kaya kalsium dan vitamin D. Mereka juga diajarin kenapa olahraga teratur itu penting buat merangsang kekuatan tulang, plus manfaat berjemur di pagi hari buat produksi vitamin D alami tubuh. Setelah semua rencana dijalanin dan tindakan dilakuin, gimana caranya kita tahu kalau semua itu berhasil? Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluasi.
Keberhasilan itu diukur pakai target yang jelas dan konkret. Apakah rasa nyeri pasien sudah berkurang? Apa mereka sudah bisa beraktivitas secara mandiri? Apakah mereka berhasil nggak ngalamin cedera baru? Dan yang paling penting, apakah sekarang mereka paham gimana cara merawat tulang mereka sendiri? Kalau jawabannya iya untuk semua itu, berarti perawatannya berhasil. Jadi, poin utamanya adalah ini. Merawat osteoporosis itu bukan cuma sekedar minum obat atau terapi. Ini adalah sebuah perjalanan yang proaktif. Sebuah proses buat memberdayakan pasien, ngasih mereka alat dan pengetahuan supaya bisa meraih kembali kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Nggak peduli berapapun usia kamu sekarang, apa sih satu langkah kecil yang paling realistis yang bisa kamu mulai hari ini juga buat investasi kesehatan tulangmu di masa depan? Coba deh dipikirin. Terima kasih ya sudah menyimak.